Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang bubble shot. Saya Eki Aditya. Saya Nizar Ahmad Firdaus. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari bubble shot tersebut. Bubble shot. Kemudian di sini kita akan ada instruksi di mana bubble shot atau juga dikenal sebagai Simpkin shot adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan berulang kali menelusuri daftar yang akan diurutkan, kemudian membandingkan setiap pasangan item yang berdekatan dan menukarkan jika urutannya salah. Kemudian pada poin kedua, dengan melewati daftar diulang sampai tidak ada swipe yang diperlukan, yang menunjukkan bahwa daftar diurutkan. Algoritma mendapatkan nama dari elemen yang lebih kecil ke bagian atas daftar karena hanya menggunakan perbandingan untuk pengoperasian elemen. Ini adalah semacam merupakan perbandingan. Kemudian pengurutan dan penyisipan yang sama sederhana yang memiliki kinerja yang lebih baik daripada pengurutan gembungnya. Kemudian di sini kita dapat melihat di mana ini merupakan konsep dari bubble shot tersebut. Kemudian di sini ada salah satu contoh di mana mengapa berhenti pada angka 8. Karena 8 ada pada indeks ketiga pada rumus n I sama dengan 1. Kemudian Y sama dengan n-1 maka sama dengan 3. Maka perulangan dimulai dari 0 sampai 2. Kemudian Y sama dengan lebih kecil n-2-1, maka hasil N sama dengan 2. Maka perulangan dimulai dari 0 sampai 1. Kemudian Y sama dengan n-3-1, maka hasilnya N sama dengan 1. Maka perulangan dari 0. Maka 0 merupakan perulangan terakhir, sehingga data akan terurut. Selanjutnya akan masuk pada coding. Selanjutnya akan melakukan live coding. Yang kita butuhkan pertama adalah tentunya si input tersebut, scanner. Ini adalah deklarasi variabel. Nomor 5. Masukkan sementara 5 data terlebih dahulu. In N. Yang dibutuhkan pertama kali adalah inputan dari berapa banyak data. Check out. N sama dengan input titik next in. Nah, setelah ini setelah data diinput, setelah banyaknya data diinput, lalu menginputkan datanya datanya tersebut. Misalnya masukin 3N, berarti 3 data yang dimasukkan. Jadi, masukkan banyak data. Kita menggunakan for untuk input data array tersebut. Input sama dengan 0. Kecil dari N, plus plus. Mengapa yang lebih kecil dari N? Karena N tersebut dimasukkan oleh user. Lalu next
Selanjutnya adalah menampilkan data. Ketika data sudah diinput, menampilkan data yang belum terurut. Kita sama. Jadi kita pakai si biar agak panjang sedikit. Setelah itu algoritma bubble sort, di mana ketika data masuk itu langsung dilakukan bubble sort. Jadi sort menggunakan metode bubble. Pertama menggunakan nested for i ini lebih kecil dari n-1 karena dari algoritmanya seperti itu, jadi selalu dikurangi 1 dari jumlah data. Maka jika jumlah data adalah 3, n-1 berarti n untuk perulangan adalah 2. Mulainya dari 0, 1. Berarti di 1 berhenti adalah perulangan kedua. Dua kali perulangan. Kemudian for selanjutnya nah di sini agak berbeda, n-i minus 1. Jadi perulangan di J ini tidak statis, dia mengikuti jalannya i. Jadi ketika i 0 maka n kurang i kurang 1, n kurang 0 kurang 1. Maka jika data sama dengan 3, n kurang 0 kurang 1, maka 2. Nah, untuk perulangan pertama, n ini juga sama n sama dengan 2. Di dalamnya kita menggunakan kondisi. Jika array ke J dari array ke J plus 1. Jadi ketika data ke 0, ini perulangan mulai dari 0, data ke 0 itu J lebih besar dari J plus 1 dari data selanjutnya, maka ketika dimasukkan 3 buah data, misalnya 3, 2, 1. Ini data yang belum terurut secara dari bawah ke atas. Nah, ketika J array ke 0 sama dengan lebih besar dari J plus 1, maka 3 lebih besar dari J plus 1 dari indeks selanjutnya. 0 plus 1 sama dengan 1 berarti 2. Ini true. Maka jika true masuk ke kondisi kosong diisi oleh array ke tersebut ke yang sedang diulang. Lalu array ke J diisi oleh array ke J plus 1. Ya, array J plus 1 diisi oleh 10. Jadi ketika ada yang lebih besar, ketika 3 lebih besar dari 2, itu benar true, maka 3 diisi ke temp. Jadi data yang sekarang tuh J ke 0 itu 3 diisi ke temp. Lalu array ke J, array ke 0 ini yang tadinya kosong diisi oleh data selanjutnya, yaitu 2. Nah, ya 2. Lalu data yang ini yang sudah dipindahkan, yang kosong, yang tadi sudah berpindah, ARJ plus 1 diisi oleh temp. Sehingga itu temp 3 A R ke J atau R0 dengan R ke 1 berarti sama dengan 2 dan R ke J.
A ke J plus 1 sama dengan berarti R1 ya. Itu diisi oleh tem. Tem itu yang tadi berisi 3, berarti saat ini pengurutan di perulangan pertama pada fase pertama, pada perulangan pertama pada J, yaitu 2, 3, 1. Begitu selanjutnya, jika perulangan pada perulangan kedua, berarti ini jadi 1. Ini masih perulangan ke pertama. Selanjutnya jika ini pada perulangan kedua, J sama dengan 1. Tadi J sama dengan 0. Nah, maka J sama dengan 1. Jadi ketika J0 itu sudah dapat ini hasilnya untuk sementara. Nah, ini J sama dengan 1. Ini penjelasan lebih jelasnya. Jadi N sama dengan 2, ini masih sama dengan 2 karena masih fase pertama. J sama dengan 1. Sama jika A ke J lebih besar dari 1. Nah, jika elemen ke-1 lebih besar dari elemen kedua, elemen ke-1 itu adalah ini. Karena ini 0, ini 1, ini 2. Jika elemen ke-1 lebih besar dari elemen kedua, maka masuk ke sini. Ini true kan? Ternyata 3 itu lebih besar dari 1. Masuk ke sini. Tem diisi oleh 3. Yang tadi AJ itu AJ sama A ke J itu A1. A ke 1 diisi 3. Tem diisi 3. J A ke J yang tadinya kosong diisi oleh A J plus 1. Yaitu data ketiga. Pada indeks kedua, 0, 1, 2. Nah, berisi 1 diisi. Kemudian yang tadi kosong diisi oleh tem. Nah, tem itu 3. Berarti sudah dapat nih yang kedua, fase pertama perulangan kedua pada J, yaitu 2, 1, 3. Sudah dapat. Nah, ini belum selesai, belum terurut semua. Nah, disinilah mengapa nested for dibutuhkan, karena pada fase pertama data belum seluruhnya terurut. Jadi kalau cuma for 1 doang nggak bisa. Jadi harus setelah yang pertama beres langsung turun lagi ke fase selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah ketika I sama dengan 1. Tadi I sama dengan 0 dan di dalam perulangan J. Sekarang ketika I sama dengan 1. Nah, ini datanya for I sama dengan 1. Karena I sudah menjadi 1 sekarang, I lebih kecil dari 3 kurang 1. Ini masih sama, N sama dengan 2. For J, nah ini agak berbeda. Karena rumusnya N minus I minus 1. I sekarang sudah menjadi 1, berarti 3 kurang 1 kurang 1. Nah, N sama dengan 1. Berarti perulangan hanya dilakukan 1 kali. Karena 0 itu lebih kecil dari 1. 0 itu lebih kecil dari 1. Jadi hanya 1 kali, hanya itu saja, hanya 0 saja. Nah, perulangan pertama pada for loop J. J sama dengan 0. Jika A ke J lebih besar dari A ke J plus 1, berarti A ke 0 lebih besar dari A ke 1. Nah, 1 benar, karena 2 lebih besar dari 1. 2 itu lebih besar dari 1. Maka, seperti tadi, tempat kosong ini tab diisi oleh A ke J. A ke J itu 2, A0 pada J. 2, nah A ke J yang tadinya kosong diisi oleh AJ plus 1, berisi 1. Nah, kemudian AJ plus 1 diisi oleh tem yang tadi isinya 2. Kemudian dapatlah hasil sort 1, 2, 3. Jadi konsep bubble itu seperti ngegeser, mindah-mindahin. Jadi geser-geser bubble kan gitu, geser. Dicek, geser, langsung di setiap perulangannya gitu. Langsung dapat pada perulangan terakhir. Nah, ini J lebih kecil dari 0. 0 lebih kecil dari 1. Benar kan? Berarti cuma sekali berhenti. Karena emang udah beres kan ini, udah dapat. Adalah true gitu, maka for loop J berhenti. Dan karena I sama dengan 1 lebih kecil dari 2. Ini benar kan, ini yang 2, I lebih kecil dari 2. Berhenti juga. Maka for loop I juga berhenti, sehingga fase perulangan berhenti dan didapat data yang terurut, sudah terurut dari 321 menjadi 123. Nah, sekarang kita kembali ke program. Nah, ini sudah jadi, tinggal
kita ke ngeluarin ini 30 kopi aja. Biar ada space. Ini juga menampilkan data yang sudah terurut. Nah, ini menampilkannya sama. Kita coba ya. Coba programnya. Coba masukkan 3 data misalnya. Data pertama 3 seperti yang tadi, data kedua 2, data ke 1 1. Nah, ini dapat nih. Ini masih belum rapi ya. Coba lagi. Belum rapi hasilnya. Dua. Nah, ini seperti yang terlihat. Jadi data sebelumnya adalah 321, kemudian setelah terurut data yang sudah terurut menjadi 123. Jadi konsep bubble itu jadi seperti digeser, dicek apakah lebih besar, kemudian digeser lagi, digeser lagi karena masih kurang gitu. Jadi pindah lagi ke fase selanjutnya menggunakan ini. Selanjutnya dicek lagi. Ketika datanya lebih banyak, misalnya coba sana 5 data. 5, 3, 5, 1, 4, 2. Nah, gitu. Jadi ketika ada yang lebih besar, maka dipindah, di swap terus sampai perulangan terakhir. Jadi konsepnya seperti itu, agak berbeda. Tentunya berbeda dengan sorting yang lain, tapi bubble sort itu sudah tidak terlalu efektif gitu, karena kebanyakan pakainya tuh insertion, jadi insertion shot. Ya mungkin begitu saja presentasi yang bisa saya lakukan live coding ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.